Hai, balik lagi di series review. Kali ini kita akan membahas seri Silo season ketiga episode ke-6. Sebagai pengingat, di episode sebelumnya Juliet kembali mendapatkan ingatannya dengan bantuan Robert. Sementara Sheriff menemukan kalau pencuri di suplai mengambil banyak lampu sampai waktu mereka tinggal 2 tahun lagi. Sementara di masa lalu, Daniel dan Helen dibawa dengan mobil yang berjalan dengan sendirinya. Apa yang akan terjadi di episode kali ini? Tanpa berlama-lama, mari kita bahas. Di awal episode, Daniel dan Helen tidak bisa melakukan apapun dengan mobil mereka yang berjalan dengan sendirinya. Helen membuang remote keyless mobil dengan harapan mesin mobil akan mati, namun tak ada yang terjadi. Daniel membongkar bagian kelistrikan mobil dengan harapan bisa menghentikan mobil, namun rencananya juga gagal dan tangannya malah terluka. Tak lama kemudian mereka melihat ada mobil di samping mereka. Helen meminta bantuan namun mereka diabaikan. Namun melihat ini membuat Helen memiliki ide. Kemudian mereka pindah ke kursi belakang mobil. Rencana Helen adalah agar mobil ini terlihat berjalan dengan sendirinya. Sehingga jika ada yang melihatnya mungkin akan memanggil 911. Setelah menunggu cukup lama, mereka masih tidak berpapasan dengan mobil lain karena sekarang mereka semakin menjauhi kota. Sambil menghabiskan waktu, Helen bertanya bagaimana keadaan Charlotte. Daniel menjawab ia menemui Charlotte 2 hari yang lalu namun Charlotte masih tidak bisa mengenalinya. Daniel menambahkan jika penculik mereka ingin membunuh mereka sudah banyak kesempatan yang terlewat. Sepertinya mereka memang tidak akan dibunuh dan hanya akan dibawa ke tempat lain. Daniel juga menjelaskan kalau ia melihat artikel tentang Helen yang membuat berita palsu. Daniel ingin tahu apa yang sebenarnya terjadi. Helen menjelaskan kalau ia membuat berita tentang kecanduan narkoba di kalangan staf Kongres. Helen berhati-hati sehingga merubah detail agar sumbernya tidak ketahuan. Tentunya saat Helen menerbitkan artikel ini menjadi pembahasan viral. Hal ini membuat banyak tekanan dari Kongres untuk mencari tahu siapa sumber yang memberitahu Helen. Pada akhirnya mereka bisa menemukan sumber Helen. Untuk melindunginya, Helen membuat pengakuan kalau ia berbohong tentang artikel itu. Hal ini membuat sumber Helen terselamatkan, namun sebagai gantinya karir Helen hancur. Waktu berlalu mereka melihat beberapa polisi yang datang. Mereka pikir kalau polisi ini datang untuk menyelamatkan mereka, namun mereka salah. Mereka melihat pria tua yang mereka temui sebelumnya. Kini mereka sadar kalau polisi ini justru mengawal mereka untuk sampai ke tempat tujuan dengan selamat. Waktu berlalu, akhirnya mereka sampai di tujuan mereka. Mereka disambut seorang wanita tua yang bertanya apa mereka siap menyelamatkan dunia. How'd you like to help save the world? Maju ke masa sekarang. Camille melihat Robert di lantai bawah. Robert berkata kalau ia berhasil menangkap Juliet, namun sayangnya Juliet berhasil melarikan diri dibantu Shirley. Camille tahu kalau Robert mengkhianati Shiloh sehingga ia akan mengambil alih. Camille meminta Robert untuk menghabiskan waktu bersama anak mereka. Di tempat lain, Shirley dan Knox membawa Bernard ke tempat Martha. You're alive? He's alive? Di sini juga ada Patrick dan Lucas yang baru tahu kalau Bernard ternyata masih hidup. Melihat Lucas masih hidup, Bernard berkata kalau ia bersyukur. Tak lama kemudian Juliet bergabung dan berkata kalau ingatannya kembali. Kemudian Juliet memberitahu semuanya yang ia tahu pada semua orang. Lucas ingat kalau ia pernah melihat blueprint silo dan ada 2 pipa yang mengarah keluar. Satu terhubung dengan IT dan satunya lagi terhubung pada yudisial. Lucas tidak tahu pipa apa ini sehingga ia pergi ke pertambangan untuk mencarinya. Di sana ada banyak lubang yang digali penambang. Lucas hampir menemukan jalur pipa yang mengarah ke IT saat Camille menyemprotkan racun tikus di tambang. Bernard memberitahu kalau pipa yang mengarah ke IT mengantarkan listrik ke IT dari silo 1. Sehingga walaupun generator rusak maka ruang IT tetap akan memiliki listrik. Artinya pipa yang menuju ke yudisial adalah pipa safeguard yang bisa menambahkan racun ke silo. Juliet mengkonfirmasinya karena Jimmy atau Solo juga mengatakan hal yang sama. Solo memiliki blueprint lama silo namun Juliet tidak bisa mengingat di mana pipa safeguard ini. Lucas berkata kalau di ruang IT ada blueprint silo sehingga mungkin mereka bisa memeriksanya. Juliet berkata kalau silo 17 sama persis seperti silo 18. Martha yang sudah mempelajari frekuensi antar silo mungkin bisa mencoba menghubungi silo 17 dengan radio. Di saat yang sama ada yang memberitahu kalau Camille sedang di perjalanan ke sini. Di tempat lain, Sheriff tidak bisa mengerjakan masalahnya sendiri sehingga ia memberitahu Hank apa yang ia tahu. Karena Shiloh hanya memiliki sisa lampu untuk 2 tahun, tentunya mereka tidak bisa membiarkan informasi ini menyebar karena akan menyebabkan kepanikan. Hal ini membuat pembunuhan Orla bukan sekedar pembunuhan biasa.
Jika mereka bisa menemukan siapa pembunuh Orla, mungkin mereka bisa menemukan siapa yang mencuri lampu dari suplai. Kemudian mereka menemui Mark. Mereka bertanya apa Mark tahu orang yang sering mencuri barang kritikal dari suplai. Tentunya Mark berkata kalau ia bukan pencuri dan tidak memiliki hubungan apapun dengan pencurian ini. Sebagai pengingat, Mark adalah orang yang biasa membuatkan senjata ilegal sehingga wajar dicurigai. Mark berkata kalau Sheriff munafik. Semua orang di lantai bawah tahu kalau istri Sheriff Kathleen adalah bagian dari pemberontak, namun Sheriff tidak menangkapnya. Hank menengahi mereka karena ini bukan saatnya saling menyerang. Mereka tidak bisa memberitahu masalah sebenarnya sehingga membuat mereka semakin sulit menyelesaikannya. Sheriff ingin membuat perjanjian. Jika Mark bisa memberi informasi yang berguna, maka ia akan mencarikan informasi mengenai masalah Ryder. Mark tertarik dengan perjanjian ini. Mark memberitahu kalau ia pernah membuat senjata untuk Knox. Ayah Knox adalah seorang penjahat. Dulu ia sering mencuri dari suplai dan menjualnya di pasar gelap. Sepengetahuan Mark, ayah Knox sudah pensiun, namun biasanya sesama pencuri saling tahu sehingga mungkin Sheriff bisa menemukan informasi darinya. Kembali ke tempat Juliet, Camille ke tempat Martha, namun Juliet menunjukkan diri. Dengan begitu, Camille tidak akan menggeledah rumah Martha karena di sana ada Patrick, Lucas, dan juga Bernard. I remember everything. Juliet memberitahu kalau ingatannya kembali dan ia ingin bicara di tempat tanpa kamera. Kemudian mereka pergi ke tempat yang sepi. Juliet berkata ia tahu tentang AI di ruang server. Camille tidak ingin membicarakannya, namun Juliet berkata Camille tahu kalau Juliet pergi ke Silo 17. Silo 17 tidak kosong karena masih ada yang hidup di sana dan juga anak-anak. Juliet berjanji pada mereka kalau ia akan membawa mereka ke sini. Camille pikir permintaan ini sangat bodoh. Namun Juliet ingin setidaknya AI yang mendengarnya agar ia bisa menentukannya. Juliet menambahkan kalau pengaruhnya di Silo melebihi siapapun. Dengan ingatannya yang kembali, ia bisa mengarahkan seluruh Silo untuk menggulingkan Camille. Camille menilai Juliet terdengar seperti ancaman. Juliet membantahnya karena yang ia ingin lakukan hanyalah menyelamatkan anak-anak di Silo 17. Di saat yang sama, kunci ruang server menyala yang artinya Camille dipanggil ke ruang server. Kemudian Camille membawa Juliet ke ruang server. Juliet Nichols, why are you here? AI bertanya apa yang Juliet inginkan. Juliet berkata kalau ia ingin menyelamatkan anak-anak dari Silo 17. Silo 17 banjir dan orang-orang di sana akan mati. Untuk waktu yang cukup lama, AI hanya diam karena sepertinya ia sedang berpikir. Juliet berkata kalau ia bukan ancaman dan tidak ingin membahayakan Silo. AI menjawab ia memprediksi bencana bagi Silo jika Juliet pergi sehingga permintaannya ditolak. Juliet bertanya bagaimana jika yang pergi bukan dirinya. AI menjawab jika ada warga Silo lain tinggal di Silo 18 akan membahayakan Silo sehingga permintaannya kembali ditolak. Camille mengajak Juliet pergi namun ia tak mau menyerah. Juliet menawarkan bagaimana jika ia kembali menggunakan obat pelupa ingatan jika anak-anak Silo 17 mau diselamatkan. Bahkan anak-anak Silo 17 juga akan diberi obat sehingga mereka tidak akan menjadi ancaman bagi Silo. Mendengar usulan ini, AI menerimanya. I think you're making a play. Setelah keluar dari ruang server, Camille pikir kalau Juliet memiliki rencana terselubung. Juliet balik berkata kalau selama 3 bulan Camille memberinya obat dan membohonginya. Sehingga Camille tidak memiliki hak untuk mempertanyakan kejujurannya. Tak lama kemudian Juliet kembali ke tempat Martha, namun di sana hanya ada Martha dan Bernard. Juliet memberitahu Martha kalau ia ingin mengirim 2 orang ke Silo 17 untuk menyelamatkan anak-anak di sana. Namun masalahnya Juliet tidak diizinkan keluar sehingga ia tak tahu siapa yang harus dikirim. Saat Juliet keluar, ia tak punya pilihan lain selain terus berjalan. Ia melihat ribuan mayat sehingga siapapun yang dikirim harus kuat saat melihat itu semua dan tak menyerah. Orang yang dikirim harus kuat dan juga cerdas. Rencana terselubung Juliet adalah orang yang dikirim ke Silo 17 akan mencari pipa safeguard dan cara mematikannya. They need to be engineers. The best you have. Bernard menambahkan kalau itu harus engineer terbaik yang dimiliki Silo. Tentunya pilihan ini adalah Shirley dan Knox. Di tempat lain, Sheriff dan Hank menemui Knox. Sheriff ingin membicarakan tentang ayah Knox. Namun hanya mendengar ini membuat Knox marah dan tidak mau membicarakannya. Sheriff bertanya apakah Knox melindungi ayahnya, namun Knox membantahnya. Hank menjelaskan kalau ini berhubungan dengan pembunuhan Orla. Knox berkata kalau ia tak tahu apa-apa tentang pembunuhan Orla dan tak ingin bicara. Sheriff ingin melawan namun Hank menghentikannya. Hank yang tumbuh di lantai bawah tahu yang terbaik adalah untuk tidak membuat musuh di sini. Hank ingin mereka memindahkan fokus mereka pada Glenda karena Carla mencurigainya. Sheriff menjawab kalau ia sudah menanyainya namun tidak menemukan petunjuk.
Hank pikir sebaiknya mereka memeriksa gerak-gerik Glenda dan Orla. Kemudian mereka pergi ke tempat salah satu operator rider. Sheriff tahu kalau ada tempat untuk memonitor yang tidak tertulis di fakta dan ia ingin tahu di mana. Kemudian Sheriff dan Hank ke lokasi monitor berada. Sheriff meminta semua orang pergi kecuali kepala keamanan yudisial. Sheriff ingin ditunjukkan rekaman kamera pengawas di tambang. 2 hari yang lalu Glenda terlihat memasuki tambang namun mereka tidak melihat ada Orla memasuki tambang. Hank meminta ditunjukkan rekaman di Supply di waktu yang sama. Di sana mereka kembali melihat Glenda di Supply. Tentunya ini tak masuk akal karena bagaimana Glenda berada di tambang dan Supply di waktu bersamaan. Di tempat lain, Juliet memberitahu rencananya pada Knox dan Shirley. I'll go alone. You can't go alone. No one can. Why not? In case one of us doesn't make it. Knox bersedia pergi namun ia tak mengizinkan Shirley juga pergi. Shirley meminta waktu berdua sehingga Juliet pergi. Ternyata alasan Knox tidak ingin membahayakan Shirley karena saat ini Shirley sedang hamil anak mereka. Shirley berkata jika tidak melakukan ini, anak mereka mungkin malah tidak akan memiliki masa depan. Karena yang dikirim harus engineer yang kuat dan cerdas, memang merekalah pilihan terbaiknya. Knox sangat takut kalau sesuatu yang buruk mungkin terjadi pada Shirley atau anak mereka. Alasan kenapa 2 orang yang harus dikirim adalah untuk jaga-jaga jika salah satu dari mereka tidak selamat. Sehingga Knox meminta Shirley berjanji jika sesuatu terjadi pada Knox, Shirley akan mengutamakan keselamatannya sendiri. Kemudian Shirley memberitahu Juliet kalau mereka bersedia pergi. Sementara itu, Robert sedang bersama Anthony. Tak lama kemudian Camille datang dan keadaan sedang sangat canggung dan buruk. Robert memberitahu kalau Anthony ketahuan mencuri 12 kredit dari meja guru. Saat ketahuan, Anthony malah menyalahkannya pada anak lain. Mendengar ini, tentunya Camille dan Robert memarahi Anthony. Robert menambahkan sekolah berkata jika hal ini terjadi lagi, maka Anthony akan dikeluarkan dan dikirim ke Supply untuk bekerja di sana. Camille menghukum Anthony ke kamarnya. Saat ini rumah tangga Robert dan Camille sedang retak. Robert memberitahu kalau hari ini ia ke sekolah Anthony berbicara dengan kepala sekolah dan juga meminta maaf pada gurunya. Robert merasa kalau pekerjaan Camille sekarang membuatnya mengabaikan keluarganya sendiri. Camille menjawab kalau ia tahu apa yang Robert lakukan. Ia ingin Robert menghentikannya sebelum ia tahu apa yang Robert lakukan dan terpaksa harus menghukumnya. Kemudian Camille ke ruang server dan berkata kalau ini adalah kesalahan. You there? Namun anehnya, AI tidak langsung menjawabnya seolah ia sedang pergi ke toilet. Ini baru pertama kali terjadi sehingga Camille bingung. Tak lama kemudian AI kembali. Camille berkata kalau menurutnya mengutus orang ke Silo 17 adalah kesalahan. Bahkan mereka tidak tahu apakah di Silo 17 memang ada anak-anak atau tidak. AI tidak mau menjawabnya karena menurutnya saat ini Camille hanya mencari lawan berdebat karena sedang kesal. Camille menjawab kalau Juliet adalah ancaman untuk Silo. Suami Camille berbohong dan anaknya pencuri. Semua ini adalah tanggung jawab Camille sebagai kepala IT, istri, dan ibu. Camille merasa ia gagal dan karena itulah ia merasa kesal. AI menjawab kalau perasaan gagal ini hanyalah akibat dari kelelahan secara emosional. Yang dibutuhkan Camille hanyalah waktu sendiri untuk merenung. AI menambahkan Camille dipilih menjadi kepala IT karena dinilai mampu menjalaninya. Kemudian Camille menemui Juliet. Camille menolak usulan Juliet untuk mengirim Knox dan Shirley keluar. Bagi Silo, Knox dan Shirley terlalu berharga dan tidak bisa kehilangan mereka. Juliet menjawab kalau untuk menyelamatkan anak-anak Silo 17 dibutuhkan engineer pintar dan kuat dan itu adalah Knox dan Shirley. Camille masih menolaknya karena Knox dan Shirley terlalu berharga. Juliet menjawab bagaimana jika Patrick dan Lucas. Jika mereka mati di luar pun Camille tidak akan dirugikan atau malahan ia ingin mereka mati di sana. Di tempat lain, Shirley sedang bersama Knox. Shirley membahas reaksi marah Knox saat Sheriff membicarakan ayahnya. Knox menjelaskan kalau ia membenci ayahnya. Knox tumbuh hanya bersama ibunya. Ayahnya seorang penjahat sehingga sering dikirim ke tambang. Saat terbebas pun ia akan melakukan kesalahan lagi lalu dikirim lagi ke tambang. Knox sangat menyayangi ibunya namun sebaliknya pada ayahnya. Ia dikenal sebagai engineer yang hebat namun selalu mendapat masalah karena melanggar fakta. Bahkan sampai sekarang ia masih ditambang. Knox sangat membenci ayahnya dan itulah kenapa ia tak ingin dikaitkan dengannya. Bahkan ia sudah bertahun-tahun tidak bertemu dengannya. Shirley berterima kasih karena Knox mau terbuka. Namun ini bukan tentangnya lagi karena Orla dibunuh. Jika berbicara dengan ayah Knox bisa membantu Sheriff, sebaiknya Knox membantu. Kemudian Knox pergi ke tambang dan bertemu dengan kepala tambang. Ia berkata kalau ia ingin bicara dengan ayahnya. Namun kepala tambang menjawab kalau ayah Knox meninggal 2 tahun yang lalu. Di tempat lain, Camille pikir ia tak punya pilihan lain. Ia akan menambahkan vitamin D+ ke air Silo sekarang juga.
Kemudian Camille membawa Juliet ke ruang server. Have you chosen your candidates? Deegan Knox and Shirley Campbell from Mechanical. Juliet membohongi Camille dan tetap menjadikan Shirley dan Knox sebagai utusannya untuk keluar silo. Silo melakukan perhitungan dan hasilnya ditolak. Seperti perkataan Camille kalau Shirley dan Knox terlalu berharga untuk silo. Juliet tidak ingin mengirim orang lain namun AI menolak. Juliet tak punya pilihan lain sehingga mengusulkan Lucas dan Patrick. AI langsung menyetujuinya bahkan ingin mengirimnya secepatnya. Kemudian Juliet pergi dan AI meminta Camille menunggu hingga Juliet pergi. AI menjelaskan kalau Patrick dan Lucas tidak akan selamat sampai ke Silo 17. AI yakin walaupun di Silo mungkin ada anak-anak yang ingin diselamatkan, mungkin Juliet masih memiliki rencana terselubung. AI menyarankan Camille untuk menambahkan vitamin D+ ke suplai air Silo sekarang juga. Camille sudah mengiranya sehingga ia sudah menambahkan vitamin D+ ke suplai air Silo 2 jam yang lalu. Pengaruh Juliet pada orang-orang terlalu besar. Namun jika orang-orang melupakan Juliet, maka Juliet bukanlah ancaman, dan dengan begitu episode ini pun berakhir. Kini kita masuk ke sesi rating. Menurut Mimin, episode ini cuma jadi batu loncatan aja. Isinya lumayan dragging, apalagi scene Daniel dan Helen yang jelas-jelas cuma filler. Secara progres sangat minim dan kalau sampai Juliet hilang ingatan lagi malah mundur. Tapi kayaknya Juliet memang gak bakalan hilang ingatan lagi. Menurut Mimin, episode ini mid aja, jadi untuk rating Mimin kasih rating 7/10. Apa kamu setuju sama rating Mimin? Jangan lupa like video ini kalau kamu suka dengan video ini dan jangan lupa juga cek video kita lainnya. Terima kasih sudah menonton dan sampai bertemu lagi di episode berikutnya.